suatu pagi di utara Jakarta, suara ombak menyelinap di antara bisingnya kendaraan, beradu dengan beton pelindung pantai ibu kota. Terdengar indah, namun ini bukanlah sajak romantis dari Khalil Gibran. Ini adalah sajak peringatan bahwa kota yang memikul sejuta harapan, kota yang menjadi pusat perhatian negara, perlahan demi perlahan tenggelam. Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Lampu-lampu gedung pencakar langit berkilauan. Jalanan tak pernah benar-benar sepi, dan denyut nadi ekonomi Indonesia berpusat di sini. Namun, di balik semua itu, ada ancaman yang diam-diam terus bergerak. Ancaman yang tidak datang seperti gempa yang tiba-tiba, atau badai yang mengamuk seketika. Ini adalah bencana yang berjalan perlahan, nyaris tak terasa, tapi pasti. Tanda-tandanya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Di akhir 1970-an, beberapa peneliti geologi mulai mengamati bahwa tanah di pesisir utara Jakarta mengalami penurunan yang signifikan. Saat itu, banyak yang menganggap ini hanya anomali kecil. Namun, tahun demi tahun, penurunan itu makin jelas dan makin mengkhawatirkan. Di tahun 2010, laporan dari Bandung Institute of Technology mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa di beberapa titik, permukaan tanah Jakarta turun lebih dari 20 cm per tahun. Ini bukan hanya cepat, tapi ini termasuk tercepat di dunia. Dan seiring waktu, banjir rob mulai merayap masuk ke kawasan pesisir, bahkan di hari-hari tanpa hujan. Jalanan yang dulunya kering kini tergenang. Warga mulai meninggikan rumah mereka, lalu meninggikannya lagi beberapa tahun kemudian, dan lagi, seolah sedang berlari dari sesuatu yang tak pernah bisa dihindari. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kota ini tenggelam begitu cepat? Penjelasan ilmiah dimulai dari satu kata, subsidence, atau penurunan tanah. Jakarta dibangun di atas tanah aluvial yang lunak, terbentuk dari endapan lumpur Sungai Ciliwung dan sungai-sungai lainnya. Tanah jenis ini sangat mudah padat ketika beban kota dan gedung-gedung bertambah. Tapi bukan itu saja, masalah terbesar datang dari pengambilan air tanah dalam skala besar. Selama puluhan tahun, jutaan penduduk dan ribuan industri memompa air tanah tanpa kendali. Akibatnya, lapisan tanah yang seharusnya berisi air runtuh dan memadat, menyebabkan permukaan kota Jakarta turun sedikit demi sedikit. Lalu, di sisi lain ada musuh yang bergerak dari arah berlawanan, yakni kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim global. Data IPCC menunjukkan bahwa rata-rata permukaan laut naik sekitar 3,7 mm per tahun. Tapi di Teluk Jakarta, angkanya lebih tinggi karena kombinasi faktor lokal. Dampaknya, menurut World Bank, jika tren ini berlanjut, 95% wilayah utara Jakarta bisa terendam pada 2050. Jakarta akan tenggelam, bukan kabar baru, tapi Anda harus tahu Jakarta yang akan tenggelam terus dibicarakan. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna menanggapi kajian soal ibu kota yang diprediksi akan tenggelam. Namun, di tengah ancaman Jakarta tenggelam, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana besarnya, yakni memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Ide ini bukanlah ide baru. Gagasan pemindahan ibu kota sudah ada sejak era Presiden Soekarno, lalu muncul lagi di masa Presiden Soeharto. Namun, baru di era Presiden Joko Widodo, rencana ini masuk tahap eksekusi nyata. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan oleh DPR hanya dalam waktu 43 hari pembahasan. Sebuah kecepatan yang jarang terjadi di parlemen. Proyek ini melibatkan banyak aktor seperti pemerintah pusat, yang mengklaim bahwa pemindahan ini demi pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Kedua adalah investor dalam dan luar negeri yang disebut-sebut akan menanamkan modal triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur. Kemudian adalah Kementerian PUPR dan Otorita IKN yang memegang kendali teknis pelaksanaan. Dan yang terakhir adalah partai politik besar yang memiliki kepentingan strategis dalam penentuan anggaran dan pembagian proyek. Namun, di balik narasi membagi beban Jakarta, sebagian pihak menilai bahwa percepatan IKN juga merupakan strategi untuk menyelamatkan pusat pemerintahan dari bencana sudah di depan mata. Dan di saat rencana ini berjalan, di bawah narasi penyelamatan untuk mencegah Jakarta tenggelam, Teluk Jakarta menjadi medan pertempuran politik lain.
Proyek ini dimulai di era Gubernur Fauzi Bowo, kemudian mendapat dorongan kuat pada masa Basuki Cahayapurnama. Reklamasi bertujuan menambah daratan buatan untuk kawasan bisnis dan pemukiman elit dengan argumentasi memperluas ruang kota dan mengurangi tekanan populasi di daratan utama. Tapi reklamasi bukan tanpa lawan. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu. Pendukung reklamasi berargumen bahwa proyek ini bisa menjadi tameng tambahan terhadap banjirop Jakarta, sekaligus menciptakan pusat ekonomi baru. Namun, di lain sisi, penentang reklamasi, termasuk nelayan dan aktivis lingkungan, memperingatkan bahwa proyek ini memperparah kerusakan ekosistem laut, mengganggu mata pencaharian warga pesisir, dan justru mempercepat penurunan tanah akibat perubahan arus air. Secara politik, reklamasi juga menjadi ajang tarik-menarik kekuasaan di era Gubernur Anies Baswedan. Sebagian proyek dihentikan dengan alasan melanggar izin dan membahayakan lingkungan. Namun, belakangan muncul kembali wacana pengaktifan sebagian pulau reklamasi, memicu perdebatan baru di DPRD dan masyarakat. Kini, dua proyek raksasa ini, IKN di Kalimantan dan reklamasi di Jakarta, berjalan beriringan di atas pondasi kepentingan politik, ekonomi, dan tekanan publik. Tapi, di balik semua janji dan rencana megah itu, satu hal menjadi jelas, bahwa proyek ibu kota negara yang diharapkan menjadi solusi dari tenggelamnya Jakarta, kini terancam untuk mangkrak. Apakah itu sekedar paranoia, atau potongan dari puzzle besar yang belum kita lihat? Ketika ancaman tenggelam Jakarta makin nyata, satu ide muncul sebagai tameng terakhir, Giant Seawall. Konsepnya sederhana, membangun tembok raksasa di pesisir utara Jakarta, membentang puluhan kilometer untuk menahan gempuran air laut. Proyek ini juga disebut National Capital Integrated Coastal Development. Penggagas awalnya adalah Kementerian PUPR bersama dengan pemerintah DKI Jakarta dengan dukungan ahli dari Belanda, negara yang mana sudah berabad-abad menguasai teknik pelawan banjir laut. Secara teknis, Giant Seawall tidak hanya tembok beton, di dalamnya bisa memuat tanggul, sistem pompa raksasa, dan bahkan pulau buatan yang menahan air sebelum mencapai daratan. Contoh nyatanya ada di Belanda dengan Delta Works, sistem pengendalian banjir yang melindungi wilayah pesisir mereka dari laut utara. Jepang juga punya Giant Seawall dengan nama Tokyo Bay Seawall untuk melawan tsunami dan pasang tinggi. Dari proyek ini diharapkan dapat menahan banjir rob secara signifikan, menambah area daratan baru untuk kawasan bisnis dan pemukiman, serta memberi waktu ekstra untuk memindahkan infrastruktur vital dari Jakarta. Namun kenyataannya, membangun Giant Seawall bukanlah perkara kecil. Biayanya ditaksir ratusan triliun rupiah, angka yang jika digunakan untuk hal lain, setara dengan membangun ribuan sekolah baru, rumah sakit di seluruh provinsi, atau membiayai jaringan transportasi publik massal yang modern. Bagi Jakarta, Giant Seawall memang bisa menjadi pelindung utama dari banjirop. Tapi jika penurunan tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan tidak dihentikan, dinding itu hanya akan menahan air laut dari luar, sementara genangan dari dalam tetap terjadi. Jadi, apakah Giant Seawall akan jadi solusi atau hanya jadi jeda waktu? Jawabannya tergantung pada kita semua, karena sebesar apapun proyek yang dibangun, tak akan berarti tanpa perubahan kebiasaan. Menghemat penggunaan air tanah, menjaga sungai dari sampah, mengembalikan fungsi lahan hijau, dan mendukung kebijakan lingkungan yang tegas. Jakarta memang dibangun di tepi laut, tapi masa depannya akan ditentukan oleh bagaimana kita menjaga keseimbangan antara daratan dan air, dan itu adalah tugas kita bersama. Kisah ini hanyalah satu dari sekian banyak cerita yang membentuk wajah dunia kita. Masih ada begitu banyak rahasia, fakta tersembunyi, dan sejarah yang jarang terungkap. Ikuti terus perjalanan kami di Veil Saga, di mana setiap cerita membawa Anda melihat dunia dengan cara yang berbeda.